Halo guys, balik bersama gua Ajay, netizen yang suka ngebahas bola. Oke, tadi barusan ya, gue tuh baru mendengar akhirnya dari pihak Sintayong, meskipun yang berbicara adalah mantan kompatriotnya bisa dibilang di kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia ya. Jadi beliau ini adalah analisnya Sintayong yang berbicara di Deddy Corbuzier. Gue yakin kalian juga pasti udah pernah nonton ya, karena ini di publisnya kemarin sama Mas Deddy Corbuzier soal pemecatan Sintayong. Juga soal yang sedang rame sekali, yaitu Mark Klok ya, yang bilang kalau Sintayong dalam tanda kutip adalah diktator. Sintayong adalah diktator. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu soal ini. Yang pertama adalah soal pemecatan Sintayong itu sendiri dulu ya. Jadi mantan analisnya bilang kalau ya Sintayong dengan tiba-tiba menerima surat pemecatan itu dan semuanya kaget katanya. Dimana Sintayong bilang atau timnya bilang kalau dia belum mendapatkan alasan yang pasti kenapa Sintayong ini dipecat gitu. Jadi gue ingin berpendapat gini aja soal ini, bahwa dalam kepelatihan profesional lah ya, dalam ini kan urusannya udah profesionalitas bisa dibilang. Untuk urusan ini gue yakin satu hal teman-teman, jadi mari kita membuka pikiran sedikit. Pasti semua ini sudah dibicarakan terlebih dahulu. Tidak mungkin tiba-tiba dipecat di hari H, itu tidak mungkin ya. Kalau surat pemecatan datang di hari H itu mungkin, atau dipecat lebih cepat itu mungkin ya. Tapi gue yakin pembicaraan soal pemecatan ini, gue yakin sudah ada sebelum itu. Gue yakin udah ada ya, karena tidak mungkin langsung tiba-tiba seperti itu. Hanya aja yang gue, ini mungkin opini gue atau deduksi gue ya, deduksi gue, mungkin kekagetan dari pihak Sintayong adalah dipecatnya ini lebih cepat dari yang seharusnya. Itu deduksi dari gua. Makanya kenapa ada yang kaget, ibaratnya pihak Sintayong merasa kaget kok dipecatnya secepat ini. Tapi gue yakin tentang pembicaraan pemecatan ini, gue yakin udah ada dari lama. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk. Apalagi ini udah berhembus kabar sejak lama, sejak bulan November kan berhembusnya, dan itu semakin kencang lagi setelah kita gagal di AFF. Jadi gue yakin pembicaraannya sebenarnya sudah lama, hanya aja mungkin timingnya yang membuat ini chaos gitu, kayak gitu. Jadi kita juga kalau bisa ya gini sih, kita jangan terlalu nelan bulat-bulat apa yang dikatakan media, apalagi media-media yang tidak verified, media-media yang tidak besar, media-media yang ibaratnya cuma mencari viewer. Kita tahu media-media yang cuma mencari viewer di TikTok, di Instagram, di YouTube, segala macam, semua platform, ibaratnya mereka kan mencari subscriber, mereka mencari follower, sehingga mereka menghyperbola sebuah isu. Jadi kita sebagai pembaca, sebagai netizen, kita harus lebih pintar lagi dalam menangkap apa yang kita baca gitu. Jadi seolah-olah ini tuh menjadi hal yang sangat rumit gitu, padahal Sintayongnya sendiri bersikap profesional, biasa aja gitu. Ini adalah pekerjaan, dan bosnya menganggap bahwa dia kurang bagus di pekerjaannya, ya dia dipecat. Sesimpel itu aja kan sebenarnya dunia profesional dalam pekerjaan, ya kan? Dan sekarang ibaratnya Sintayong
sedang berusaha mendapatkan semua haknya. Kayak gitu. Dan kita cukup berterima kasih dengan Sintayong. Udah, that's it. Kita nggak usah lagi terlibat di isu-isu yang terlalu jauh. Gitu. Itu peran kita sebagai supporter. Mari kita tetap support Sintayong as a personal. As a personal, bukan lagi as a personal. Ya gitu. Yang kedua adalah isu soal Mark Klok ya. Yang mengatakan dalam tanda kutip diktator, dan itu sudah dikonfirmasi langsung ternyata oleh mantan asistennya, mantan analisnya, bahwa ternyata itu benar. Gue tuh sebenarnya udah ingin memberikan opini soal itu sudah dari lama, udah dari ketika itu sudah berhembus di media. Tapi gue tuh ingin mencari dulu kebenarannya dari pihak Sintayongnya, dan akhirnya ini sudah berbicara dan ternyata itu valid ya. Perkataan itu valid. Dan ya, I'm so sorry untuk Mark Klok. Meskipun gue pendukung Persib ya, gue orang asli Bandung, gue pendukung Persib, tapi yang Anda lakukan, I'm so sorry, sangat buruk gitu buat Mark Klok ya. Karena ini bisa memanaskan publik sepak bola, yang kita tahu publik sepak bola Indonesia itu sangat sensitif dengan hal-hal seperti ini. Meskipun Anda berbicara di media Belanda, tapi segala hal yang menyangkut soal timnas Indonesia itu akan sangat sensitif. Kenapa? Karena timnas Indonesia ini kan sekarang lagi grow up banget, dan ini tuh benar-benar kita protect timnas Indonesia ini. Kita benar-benar lindungi timnas Indonesia ini supaya tetap stabil. Supaya tetap stabil dari dinamika yang terjadi. Kita nggak mau sepak bola ini terganggu. Jadi memang gue pun salut dengan supporter Indonesia, netizen Indonesia yang benar-benar melindungi timnas ini. Bahkan sampai ke akar-akarnya. Salut banget. Bahkan ada akun yang sampai ibaratnya dalam tanda kutip berani doxing untuk melindungi timnas Indonesia. Gue salut. Meskipun itu bukan hal yang benar ya. Tapi gue salut dengan niatnya. Niatnya dalam melindungi timnas Indonesia. Gitu. Jadi timnas Indonesia ini benar-benar dilindungi sekali. Oke. Dan untuk kasus Mark Klok, gue sangat menyayangkan ya ada perkataan seperti ini. Karena balik lagi, segala yang terjadi di ruang ganti, segala yang terjadi itu adalah pemain dan pelatih kan, bisa dibilang. Itu sebenarnya nggak perlu bocor keluar. Tadi kan ada pembahasan soal bagaimana kondisi ruang ganti, apakah pemain ini berdebat dengan pelatih dan segala macam. Gini ya, teman-teman yang dalam tanda kutip belum pernah terlibat di sepak bola secara langsung, cuma menonton doang. Gue cuma pengen ngasih input aja sedikit ya, bahwa ruang ganti pemain dan ketika masuk ke dalam pertandingan itu berjalannya sangat dinamis. Dinamis itu dalam artian apa? Dalam 1 menit, ketika kondisi tiba-tiba baik-baik saja, terus tiba-tiba di 1 menit kemudian itu tuh tiba-tiba bisa menjadi tegang. Jadi sangat dinamis. Misalkan di menit 20 bisa kondisi tiba-tiba baik-baik saja, di menit 22 tiba-tiba kondisi menegang. Itu tuh bisa terjadi. Dan itu selalu terjadi. Jadi ruang ganti itu sangat dinamis. Jadi misalkan tiba-tiba pelatih sedang baik dengan pemain, tiba-tiba 50 menit kemudian pelatih tiba-tiba berdebat dengan pemain, itu hal yang biasa. Jadi itu bukan hal yang perlu dilebih-lebihkan. Apalagi untuk media ya, media-media katro yang suka menghyperbola sesuatu. Itu tuh bukan hal yang perlu dilebih-lebihkan. Dan gini, netizennya justru yang harus pintar. Kenapa? Karena media-media itu ya katro lah. Kita yang harus pintar. Kita nggak usah telan bulat-bulat berita-berita seperti itu. Dan makanya gue kasih pencerahan di sini. Ruang ganti, maksudnya hubungan antara tim pelatih dan pemain itu sangat dinamis. Perdebatan itu pasti ada.
Obrolan itu pasti ada. Mencari jalan tengah itu pasti ada. Ego itu pasti ada. Kayak gitu. Misal Sintayong punya ide, pemain punya ide, kan kalau di blend ibaratnya kan agak sulit biasanya. Jadi salah satu pasti harus ngalah. Itu di semua tim terjadi seperti itu. Gak usah jauh-jauh. Kita bicara MU aja. Amorim itu sebenarnya kepala batu bisa dibilang. Dia tuh udah tahu, dia tuh gagal main 3 back di MU. Dia masih kekeh main 3 back. Gitu. Itu tuh terjadi di semua tim. Hal-hal seperti itu. Kayak gitu guys. Jadi gak usah melebih-lebihkan hal ini lah. Seperti pernyataan Mark Klok kalau Sintayong adalah diktator. Ini terlalu berlebihan untuk gue. Karena yang gue tangkap selama ini ya, yang gue yakin adalah Sintayong kepala batu. Itu yang gue tangkap. Kepala batu itu dalam artian dia punya ide, pemain harus beradaptasi dengan idenya. Itu yang gue tangkap. Apakah ini seorang diktator? Gila aja yang kayak begini diktator gitu. Gak bisa kan? Apalagi kultur dari pemain yang dipunyai Sintayong 1 tahun terakhir dengan apa ya? Dengan tim pelatih, ini kan jauh berbeda Asia dan Eropa. Ya kan kebanyakan pemain kita kan pemain Eropa. Ini kan udah jelas-jelas kulturnya berbeda. Iya kan? Gitu. Jadi kalau yang bisa gue tangkap ya, gue rasa bukan diktator, tapi kepala batu aja. Sesimpel kepala batu aja Sintayong itu. Dia tahu di beberapa saat pola 3 back tidak berjalan, dia tetap menggunakan pola itu. Sesimpel itu aja sebenarnya. Jadi untuk media, untuk netizen sekali lagi ya, pernyataan-pernyataan yang ada di media, itu kita tahu kan pernyataan di media pun sangat dinamis. Kemarin dimana karena ada pernyataan Mark Klok, Sintayong seperti dijelek-jelekan. Terus tiba-tiba ketika muncul podcastnya dari Mas Deddy Corbuzier, tiba-tiba media yang beberapa yang sama tiba-tiba mengeluh-elukan lagi Sintayong. Terus Sintayong orang yang sangat baik ternyata kan sangat dinamis. Kemarin dijelekan, besoknya tiba-tiba dibaik-baikin. Jadi kita yang harus pintar sebagai netizen yang membaca. Kita yang harus pintar. Gitu. Jadi pergerakan ini sangat dinamis. Mark Klok mungkin tidak cocok dengan gayanya Sintayong. Tapi itu bukan kata-kata yang tepat diktator itu. Terlalu berlebihan. Jadi itu sudah divalidkan ya oleh pihaknya Sintayong bahwa ya ternyata benar Mark Klok menggunakan kata-kata itu. Dan menurut gua ini pemain seperti ini, I'm so sorry, agak toksik ya. Dan gue melihat rekam jejaknya Mark Klok juga, memang ternyata pemain ini tuh udah beberapa kali kontroversial. Ketika dia pindah dari Dande ke PSM Makassar, ternyata ada kontroversi di baliknya. Dan itu sudah divalidasi ya. Jadi udah benar beritanya. Intinya ada kontroversial lah, kalian bisa cari sendiri lah kontroversinya apa. Gue nggak akan kasih tahu di sini karena bukan ranah gue lah. Kemudian ketika dia pindah dari Persija ke Persib pun itu mengundang kontroversi juga. Kalian bisa baca sendiri lah. Gue nggak akan kasih tahu di sini. Gue nggak akan bahas. Intinya Mark Klok ini emang orang yang kontroversial. Dilihat dari rekam jejaknya, ya gue sih menyayangkan ya, karena kan level Mark Klok ini pemain timnas. Harusnya dia tidak lagi melakukan hal seperti itu, tapi dia melakukan lagi hal seperti itu, dan ini jujur mengganggu sekali, apalagi untuk kita supporter timnas. Ini kan mengganggu hubungan kita dengan Sintayong, mengganggu hubungan kita dengan timnas. Jadi I'm so sorry Mark Klok,
gue tidak menyarankan kepada tim pelatih Indonesia untuk menggunakan Markok lagi ya. I'm so sorry, karena murni, aduh, jadi bukan. Padahal Markok tuh harusnya sadar kalau ketika dia sudah menjadi pemain timnas, dia tuh kan adalah public figure. Dia tuh figur yang akan dilihat. Kenapa harus seperti ini gitu? Itu gue sangat sayangkan ya. Dengan segala gini ya. Oke, dengan segala kerendahan hati kita sebagai supporter ya, mari kita mulai sekarang lebih adem ayem lagi aja. Kita nggak usah baca media-media yang suka hyperbola ya, nggak usah terlalu banyak membaca media-media yang hyperbola lah. Ini sangat mengganggu menurut media-media seperti ini. Kita harus jauh lebih pintar. Gitu aja guys. Harusnya ini tidak menjadi besar kalau media-media kayak media-media katro ya, gue bilang media-media yang sering menghyperbola sesuatu itu tidak mengatakan hal yang sebenarnya tidak seburuk itu. Kayak gitu aja itu aja dari gue. Jadi buat sekali lagi buat Sintayong, ayo kita terus cintai Sintayong as a personal karena dia sudah berjasa untuk timnas. Mari juga kita menegur Mark Klok. Gue nggak bilang jangan hujat Mark Klok ya, menegur Mark Klok supaya dia jangan sampai mengganggu hubungan kita dengan Sintayong, hubungan supporter dengan Sintayong, atau hubungan kita dengan nanti Patrick Kluivert atau dengan tim pelatih timnas yang lain, atau hubungan kita dengan PSSI. Kita tegur. Karena apa? Power kita di situ. Kita harus tegur sebagai supporter, sebagai netizen. Oke, itu aja. Bye.